Jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MEC Indonesia. Edisi pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan bacaan kitab suci yang kita renungkan terinspirasi dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, ada begitu banyak kabar hoax yang beredar di media sosial saat ini. Dan kita sebagai umat pada zaman now saat ini mesti hati-hati dalam mengkonsumsi berita-berita yang beredar di media sosial. Kadangkala ada banyak penulis, mereka berusaha menambah bumbu dari berita yang mereka dengar, bahkan mereka berusaha menafsirkan sendiri berita yang mereka dengar. Dan mereka tulis dan mereka sebarkan di media sosial. Maka itu seringkali terjadi begitu banyak adu domba, kabar hoax beredar di mana-mana yang sangat diragukan kebenarannya. Oleh karena itu kita sebagai umat Katolik mesti bijak dalam memilih berita-berita yang kita baca, yang kita dengar di media sosial. Umat yang dikasihi Tuhan, pada Injil hari ini diceritakan ada beberapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan suatu berita. Dikatakan berita tersebut adalah ada orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan pada korban persembahan. Yesus sebenarnya tahu arah pemberitaan ini kemana. Karena apa? Karena kebiasaan dari orang-orang Yahudi atau orang-orang yang percaya dan kepercayaan Yudaisme. Biasanya itu peristiwa naas, momen naas itu berhubungan dengan dosa. Dan Yesus katakan, belum tentu itu berhubungan dengan dosa. Belum tentu peristiwa naas, peristiwa duka cita, peristiwa yang tidak mengenakan itu berhubungan dengan dosa. Tetapi Yesus malah menyuruh mereka, fokuslah pada dirimu sendiri. Jika engkau tidak bertobat, maka engkau pun juga akan mengalami hal yang sama. Dan Yesus juga mempertegas dari perkataannya, sama dengan mereka yang tertimpa menara di Siloam. Belum tentu itu karena dosa mereka. Bisa saja karena human error, kesalahan. Bisa saja karena bangunan yang sudah lapuk. Maka itu mereka pun tertimpa bencana tersebut. Dan Yesus meminta mereka, lebih baik kamu fokus pada dirimu sendiri, memperbaiki dirimu sendiri, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah cinta kasih. Yang menarik dari Injil ini adalah Yesus menyambung dengan perumpamaan pohon buah ara. Dikatakan dalam Injil dan perumpamaan tersebut, pohon ara ini sudah dipupuk, berusaha disuburkan selama 3 tahun, tetapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Namun seorang penjaga kebun mengatakan, biarkan saya mulai memupuk dia lagi 1 tahun lagi, dan kita lihat apakah dia berbuah atau tidak. Kalau dia tidak berbuah, maka silakan tebang dia. Apa arti makna dari perumpamaan tersebut dengan peristiwa yang Yesus alami bersama dengan orang-orang yang membawa berita kepadanya? Umat yang dikasihi Tuhan, kalau hidup manusia tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya, apalah artinya hidup itu? Dan Yesus inginkan dan Allah Bapa inginkan bahwa setiap manusia yang diberi kehidupan oleh Allah juga menghasilkan buah dalam kehidupannya. Buah apa saja itu? Yaitu buah kebaikan dan buah cinta kasih lewat sikap, perkataan, dan perbuatannya. Saudari-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk lebih banyak lagi untuk melihat diri kita sendiri, bertobat, memperbaiki diri kita dari sikap, perkataan, dan perbuatan kita, dan kita tunjukkan lewat buah-buah yang nyata dalam kehidupan, yaitu buah kebaikan dan buah cinta kasih. Sebagaimana dalam bacaan pertama, Musa yang dipanggil oleh Allah, dan dia taat kepada Allah, dan dia menghasilkan buah ketaatan kepada Allah, menghasilkan buah cinta kasih, kebaikan, dengan mau berkorban, menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuntun mereka menuju tanah terjanji. Dan Paulus pun dalam bacaan kedua mengingatkan bangsa Israel, seharusnya engkau pun berbuah, sebab engkau sudah mengalami begitu besar kasih Allah kepada engkau sendiri. Engkau harus berbuah, menghasilkan buah yang baik dan buah cinta kasih. Dan kita, umat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, pada masa Prapaskah, adalah kesempatan bagi diri kita untuk memperbaiki diri. Yang jahat kita tinggalkan, yang baik mulai kita usahakan. Dan itulah yang Tuhan Yesus kehendaki.
Kalau hidup manusia tidak menghasilkan buah, apa artinya kehidupan itu? Tetapi ketika manusia berusaha memperbaiki dirinya dan menghasilkan buah yang baik, buah cinta kasih dalam kehidupannya, disitulah manusia menemukan arti dan makna dalam kehidupannya. Shalom, Tuhan memberkati Anda.